Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman honorer, ini ada saya buat pembahasan dengan judul honorer masa kerja 1 tahun dapat diangkat jadi P3K jika memenuhi ketentuan ini. Judul ini sepertinya tidak dapat akal, tetapi ketika kita bedah nanti surat edaran Menpan yang terbaru, bisa kita menjadi diterima akal. Mari kita bahas bersama. Inilah surat edaran Menpan RB yang terbaru yang sudah dikirimkan ke pemerintah daerah. Ini tertanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Ini ditujukan kepada bupati, gubernur, wali kota, dan menteri di seluruh Indonesia. Inilah suratnya secara lengkap. Yang kita bahas sekarang di sini adalah poin 3 ini. Ini yang menarik. Karena ini kecil, kita perbesar supaya bisa kita baca. Ini dia teman, poin yang ketiga. Oleh sebab itu, setiap PPK, pejabat pembina kepegawaian, agar melakukan pemetaan non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Dan bagi yang memenuhi syarat, perhatikan baik-baik, bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan, diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun P3K. Tetapi dibuat di sini dengan ketentuan, saya underline ketentuan, dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Berstatus honorer K2, terdaftar di database BKN. Dan honorer tersebut telah bekerja di instansi pemerintah. Ini ketentuannya. Yang pertama. Ketentuan yang kedua, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat, APBD untuk instansi daerah. Kata singkatnya, gajinya honorer tersebut harus dibayar dari APBN dan APBD. Itu kata singkatnya. Kita lanjut. Nomor 3, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Ya, seperti UPTD, unit pelaksana teknis daerah. Nomor 4. Ini yang menarik teman-teman. Telah bekerja paling singkat 1 tahun. Saya ulangi. Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. Ini berarti bahwa masa kerja seorang honorer 1 tahun bisa diangkat menjadi P3K. Yang selama ini kita sama-sama mengetahui minimal pengalaman bekerjanya itu 3 tahun. Itu direkrutmen P3K yang beberapa tahun ini untuk honorer guru. Tetapi ini 1 tahun bisa ikut seleksi jika memenuhi tadi. 5. Berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Ini jelas. Dari semua yang kita baca tadi, maka syarat honorer yang bisa ikut seleksi P3K ataupun CPNS harus memenuhi 5 ketentuan tadi. Kalau sudah memenuhi 5 ketentuan tadi, maka diperbolehkan ikut seleksi. Walaupun 1 tahun masa kerjanya. Apa yang kita dapatkan di sana teman-teman? Saya baca yang poin nomor 4 tadi. Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. Berarti bahwa seorang honorer hanya masa kerja 1 tahun bisa ikut seleksi P3K dan bisa diangkat menjadi P3K. Dengan ketentuan memenuhi yang saya sampaikan tadi. Bisa saja dia memenuhi ketentuan. Dia dari K2, dia datanya ada di database BKN, dan dia bekerja instansi pemerintah. Memenuhi juga ketentuan 2. Honornya dibayar dari APBN atau dari APBD. Ini banyak sekali di kementerian lembaga. Banyak juga di daerah yang THL dibayar oleh APBD. Yang ketiga, SK yang mengangkat minimal pimpinan unit kerja di UPTD
ataupun di OPD, dinas-dinas badan. Sangat banyak di sana tenaga honorer yang memenuhi kriteria-kriteria 1-5 ini. Nomor 5, ketentuan nomor 5 tadi, usia minimal 20 tahun, maksimal 56 tahun. Jika kita lihat di sini, maka peluang-peluang tenaga honorer yang baru bekerja 1 tahun, berarti istilah syarat pengalaman 3 tahun tidak lagi menjadi syarat. Ini yang menarik bagi kita teman-teman. Semoga ini membuka cakrawala wawasan daripada teman-teman honorer. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.